Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai algoritma kriptografi klasik 2, lanjutan dari minggu kemarin. Masuk ke cipher transposisi. Jadi ini cipher teks diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Jadi dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Contoh misalnya ada plain text, ini adalah fakultas, spasi ilmu, spasi komputer, spasi veteran, spasi Jakarta. Ini tambahin titik-titik. Jadi untuk enkripsinya, ini kita potong dulu gitu ya. Jadi ada fakult gitu ya. Jadi 6, potong 6 semua. Makanya kenapa dia ditambahkan titik 2 ini untuk biar terpenuhi potongan 6. Nah, untuk cipher teksnya baca secara vertikal dari atas ke bawah gitu ya. F A K E R A gitu ya. Terus A S O R A R. Nah, itu seperti itu sampai terakhir di titik ini. Terus untuk deskripsinya, bagi panjang cipher teks dengan kunci pada contoh ini adalah 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi yang tadi dibagi 6 gitu ya. Ini F A K E R A gitu ya, di sini kita tulis bagi 6 bagi 6 bagi 6. Nanti untuk plain text-nya kita baca secara vertikal ini. F A K U L T A S gitu ya, fakultas. Dapat nanti fakultas ilmu komputer veteran Jakarta. Contoh lain misalnya plain text adalah kriptografi spasi N spasi data and security. Plain text disusun menjadi 3 baris K sama dengan 3. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada crypto gitu ya, kriptografi gitu ya, and data security gitu. Maka cipher teksnya kita baca dari kiri ke kanan, yang atasnya dulu baris pertama C T A A A E I gitu ya. Terus selanjutnya ke baris kedua dan baris ketiga. Ini menjadi cipher teksnya. Contoh lain misalnya plain text-nya saya belajar keamanan komputer. Plain text-nya disusun menjadi segitiga gitu ya. Seperti ini. Jadi saya S A I A gitu ya. Ini belajar keamanan gitu ya. Keamanan komputer gitu ya. Ini tambahin X semua biar pas. Jadi nggak tanggung. Cipher text-nya adalah bacanya R dulu dari atas ke bawah, R dan sebelah kiri R A X R N X gitu ya, seperti itu sampai habis. Nah, contoh lain misalnya plain text ini saya sedang belajar keamanan komputer. Ini plain text-nya disusun menjadi spiral, ada polanya gitu. Misalnya sini kode teks aslinya saya sedang gitu ya, sini sedang belajar keamanan gitu, komputer, keamanan komputer. Ini tambahin X lagi. Itu nanti baca cipher teksnya itu dari atas ke bawah. Itu dari kolom pertama. Nih. S A E K R A gitu ya. Tambahin terus A M E T U J gitu, seperti itu sampai terakhir. Ada juga misalnya di sini disusun menjadi diagonal seperti ini ya. Misalnya dari atas ke bawah dulu pesan aslinya, saya sedang belajar keamanan komputer. Ini tambahkan XXX. Terus untuk enkripsinya kita lihat dari kiri ke kanan, baca dari baris yang pertama paling atas S D L E N E gitu ya, A A A A A R sampai bawah. Super enkripsi ini menggabungkan cipher substitusi dengan cipher transposisi. Misalnya contoh plain text hello world, ini dienkripsi dengan Caesar cipher menjadi Cahol CRUOG. Kemudian hasil enkripsi ini dienkripsi menggunakan cipher transposisi K4 gitu ya. Jadi dipotong 4 terus cipher teks akhirnya adalah K ini dari atas ke bawah sebelah kiri KRO gitu ya, HZG gitu ya, ORZ OUZ. Nah ini adalah super enkripsi, jadi udah gabungan antara cipher substitusi dengan cipher transposisi. Ini lebih jauh dengan cipher abjad tunggal, jadi jumlah kemungkinan kunci itu 26 gitu ya.
tidak dapat menunjukkan hubungan antara plaintext dengan ciphertext, jadi bisa ketahuan ada hubungannya. Terus huruf yang sama dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Terus huruf yang sering muncul di dalam plaintext sering muncul pula di dalam ciphertextnya. Jadi ada hubungan antara ciphertext dengan plaintext. Oleh karena itu, ciphertext dapat didekripsi tanpa mengetahui kunci. Nah, ini serangannya ciphertext only attack. Metode yang digunakan adalah terkaan sama statistik. Ini analisis frekuensi. Informasi yang dibutuhkan mengetahui bahasa yang digunakan untuk plaintext atau konteks plaintext ya. Metode terkaan, asumsinya bahasa plaintext adalah bahasa Inggris, spasinya tidak dibuang. Tujuannya untuk mereduksi jumlah kunci. Contohnya misalnya ciphertext G, WR, W, RWL gitu ya. Ini plaintextnya IM, A, M, A gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan nih kan, W nya kelihatan, N nya udah kelihatan, R ini M, W ini A, nah tinggal nyari L. Nah ini L bisa aja misalnya kita terka MA bintang apa ini bisa aja man gitu ya, I'm a man. Jadi jumlah kuncinya berkurang dari 26 menjadi 22. Contohnya ciphertext HKC, plaintextnya ini lebih sukar ditentukan, tapi tidak mungkin gitu ya. Misalnya Z diganti dengan H, atau Q dengan K gitu ya, atau K dengan C, karena tidak ada kata yang Z Q-C gitu ya. Misalnya kalau kita mau plaintextnya dalam bahasa Inggris. Ada juga misalnya ciphertext HATTPT gitu ya. Ini plaintext, ini salah satu dari T atau P. Jadi misalnya merepresentasikan huruf vokal, misalnya cheese, Mises atau Canon dari T sama P nya, PT nya jadi huruf vokal. Jadi contohnya misalnya HATTPT, misalnya plaintext diketahui informasi bahwa pesan tersebut adalah nama negara. Ini bisa kemungkinan adalah Greece. Metode analisis frekuensi, jadi ini tabel frekuensi kemunculan relatif huruf dalam bahasa Inggris. Ini sampel mencapai 300.000 karakter dalam novel dan surat kabar. Jadi ini sudah dibuatkan tabel frekuensi kemunculannya. Yang paling besar itu adalah huruf A, B, C gitu ya. Nah, ini nanti di ranking dilihat. Nah, seperti ini. Jadi dilihat dari A, B, C, sampai Z itu di ranking, nanti diurutkan dari yang paling besar, yang paling sering muncul gitu ya. Jadi yang paling muncul ini E ternyata, E, T, sama A, terus sampai bawah, dan Z ini yang paling jarang sekali digunakan. Jadi ada top 10 huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris. Ada E, T, A, O, I, N, S, H, R, D, L, U. Ada juga top 10 huruf digram gitu ya. Jadi ada dua, ada TH, HE, IN, EN gitu ya, NT, RE, ER, AN, TI, sama ES. Dan ada juga 10 huruf trigram yang sering muncul dalam bahasa Inggris, itu THE, AND, THA, ENT, ING, ION, TIO, FOR, NDE, sama HAS. Jadi si cryptanalysis ini menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa Inggris sebagai alat bantu melakukan dekripsi. Kemunculan huruf-huruf dalam sembarang plaintext ini tercermin pada tabel tadi gitu ya. Misalnya jika ada huruf R paling sering muncul di dalam ciphertext, maka kemungkinan besar itu adalah huruf E dalam plaintextnya. Nah, ini teknik analisis frekuensi dilakukan sebagai berikut. Misalnya plaintext tulis dalam bahasa Inggris. Ini kalau plaintext dalam bahasa lain secara prinsipnya tidak jauh beda. Terus asumsi plaintext dienkripsi dengan cipher alfabet tunggal. Terus hitung frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf dalam ciphertext. Terus bandingkan hasil dari langkah 3 ini dengan tabel tadi, tabel frekuensinya. Catat bahwa huruf yang paling sering muncul dalam teks bahasa Inggris adalah huruf E. Jadi huruf yang sering muncul di dalam ciphertext kemungkinan besar adalah huruf E di dalam plaintextnya. Terus langkah 4 diulangi untuk huruf dengan frekuensi terbanyak berikutnya. Misalnya contoh diberikan ciphertext berikut ini ya. Ini enkripsinya. Terus lakukan cryptanalysis dengan teknik analisis frekuensi untuk memperoleh plaintext. Asumsinya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan ciphertext yang digunakan adalah cipher abjad tunggal. Nah, pertama frekuensi dulu. Kita list dulu muncul huruf-hurufnya.
Terus yang dilihat, yang kita dapat huruf yang paling sering muncul dalam ciphertext adalah P dan Z. Nah, huruf yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris huruf E dan T. Jadi kemungkinan besar P itu adalah E, Z adalah T. Jadi kita udah punya dua huruf, P itu E dan Z itu T. Tapi belum bisa memastikan, masih diperlukan cara trial dan error untuk ketahuan tentang bahasa Inggris. Tapi ini udah suatu langkah yang cukup bagus. Yang pertama, iterasi pertama kita masukkan dulu tadi dapat P itu E, Z itu T. Jadi kita masukkan yang tadi yang sudah kita ketahui di ciphertext ini gitu ya. Ini Z itu T, P itu E gitu ya. PE, setiap ketemu P itu E dan Z itu T. Nah, terus ada juga ZWP. Itu ada ZWP dan ZWSZ. Nah, dipetakan menjadi T bintang E. Kita kan udah tahu Z sama P-nya. Dan ZWSZ. Nah, Z kan udah tahu T ini ya, bintang-bintang T. Jadi kemungkinan besar W adalah pemetaan dari H. Sehingga kata yang mungkin untuk ZWP dan ZWSZ adalah THE dan THAT. Gitu ya. Jadi udah dapat lagi W sama S. Jadi kita dapat W, Z, P, Z, W sama S. Nah, ini P itu E, Z itu T, W itu H, dan S itu A. Jadi kita iterasi kedua, masukin lagi yang dapat P jadi E, Z jadi T, W jadi H, dan S jadi A. Ketemu S jadi A, ini disesuaikan gitu ya. Nah, terus kita dapat ciphertextnya WSFP. Nah, ini dipetakan, kita udah dapat W, S, sama P gitu ya. Nah, tinggal F-nya aja nih. Nah, jadi kata-kata yang mungkin untuk HA bintang E ini ada have, had, hell, sama has. Jadi dicoba ganti semua Z gitu ya. Misalnya di Z di ciphertextnya, terus ganti juga dia jadi V gitu ya. T, L, Z. Maka huruf yang cocok adalah V, sehingga ini menjadi have. Jadi coba. Terus juga di sini mengganti F menjadi V pada kriptogram ini misalnya ada, sehingga menjadi ini seperti ini. Nah, ini kita terka, ini menjadi representatif. Tambah lagi berarti kita dapat E, Y, U, O, sama D. Nah, ini ketika selesaikan nih hasilnya seperti ini. Ini adalah plain textnya dari ciphertext yang tadi. Simple letter grouping. Ini misalnya contohnya ada pesan, it is easy to read this sentence gitu ya. Kuncinya 5 huruf. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dipotong setiap 5 huruf potong, 5 huruf potong, jadi seperti ini. Atau pesan misalnya secret meeting at 1, kuncinya 5 huruf, jadi potong 5 gitu ya. Atau seperti ini. Jadi kalau misalnya dia kurang gitu ya, ini bisa ditambahkan sembarang karakter di sini. Ada juga the referral trail. Misalnya contohnya ini. Jadi we know that you already read this sentence gitu ya. Nah, di sini kita caranya referral trail ini kita balikan. Ya, tulisannya balik. Jadi kita read out backward dengan urutan yang sama gitu ya. Jadi di sini kita balik ke sini. Terus habis itu udah dapat seperti ini. Terus kita bagi jadi 5 huruf gitu ya. Jadi 5 huruf seperti yang sebelumnya, sebelumnya. Kita bagi-bagi. Nanti kalau misalnya dia kurang, misalnya ini kan 3 ya, kurang 2, jadi kita tambahkan Q sama X gitu ya. Jadi biar memenuhi 5 huruf.